Pernah nggak sih lagi enak-enak ngantre kopi susu gula aren kesukaan tiba-tiba ada tangan gaib dari samping, nyodorin duit ke mas-mas baristanya? Ekspresi tahan kesal dengan senyum terpaksa. Lagi asik jalan kaki di trotoar, tiba-tiba harus main lompat galah karena ada motor lewat? Kalau jawabanmu iya, selamat. Kamu resmi menjadi warga plus 62 yang sudah teruji kesabarannya. Hidup di Indonesia kayak main game level expert tanpa tutorial. Setiap hari ada aja side quest yang bikin kepala nyut-nyutan, tapi kita tetap bertahan. Kita bangsa yang kuat, atau emang udah mati rasa? Mari kita jujur-jujuran. Pasti ada satu atau dua kebiasaan nyebelin yang pernah kita lakukan. Mungkin nggak sengaja, mungkin karena kepepet, atau emang dasar pengen iseng. Misalnya, buang bungkus permen dari jendela mobil, berharap bungkusnya terbang ke kayangan jadi bidadari. Atau telat datang ke janji dengan alasan klise, OTW padahal baru handukan. Hayo, ngaku. Bukan sesi penghakiman, sesi curhat berjamaah, kita tertawakan keabsurdan sendiri. Kita mulai dari arena gladiator modern jalan raya. Di sini, semua orang bisa mendadak berubah jadi raja. Lampu merah dianggap cuma saran, lampu sein itu hiasan. Klakson adalah alat komunikasi utama untuk bilang, woi minggir, gua mau lewat. Paling epik, emak-emak matik, sein kiri, belok kanan. Itu bukan kesalahan, manuver taktis ala agen rahasia. Kita, rakyat jelata harus minggir. Lalu mari kita bergeser sedikit ke tempat yang seharusnya mengajarkan kita tentang peradaban antrean. Di Indonesia, antrean itu konsepnya fleksibel. Garis lurus itu cuma ilusi optik. Yang ada adalah kerumunan yang saling dorong dan saling sikut. Orang yang baru datang bisa tiba-tiba ada di paling depan, dengan jurus numpang nanya doang, mas, yang berujung jadi transaksi penuh. Ada juga yang pakai jurus, temen saya udah di depan, padahal temennya itu cuma khayalan masa kecilnya. Paling juara adalah mereka yang pura-pura nggak lihat ada antrean dan langsung nyelonong, nise, seolah-olah mereka punya tiket VIP dari surga. Kenapa sih nyerobot antrean itu bikin emosi jiwa? Karena itu merusak tatanan sosial yang sudah kita bangun dengan susah payah. Kita sudah rela berdiri berjam-jam, kaki pegal, pinggang encok, sambil mainin HP sampai baterai tinggal 1%. Tiba-tiba ada oknum yang datang dengan santainya dan mengambil hak kita. Sekarang kita bahas soal kebersihan, atau lebih tepatnya, ketidakbersihan. Ada sebuah filosofi unik di negeri kita. Bumi adalah tempat sampah raksasa. Filosofi ini dianut oleh banyak orang, dari yang muda sampai yang tua. Habis minum es teh plastik, sedotannya dibuang ke got. Habis makan kacang di mobil, kulitnya dilempar keluar jendela. Habis piknik di taman, semua sisa makanan dan bungkusnya ditinggal begitu saja, seolah-olah nanti bakal ada peri kebersihan yang datang membereskannya. Mungkin mereka pikir, sampah itu kalau dibuang sembarangan bisa terurai jadi emas batangan. Kebiasaan ini bikin kesal karena dampaknya langsung terasa. Jalanan jadi kotor, got jadi mampet, dan pas musim hujan datang, kita kompakan main arung jeram di tengah kota. Kita sering banget nyalahin pemerintah karena banjir. Padahal penyebabnya, kadang ada di tangan kita sendiri yang gatel pengen buang sampah sembarangan. Aku pernah lihat orang buang popok bayi bekas dari atas jembatan layang. Aku sampai sekarang masih mikir, apa motivasinya? Apa dia berharap popok itu akan mendarat di kepala alien yang kebetulan lagi lewat di bawah? Contoh paling nyata itu, kalau kita lagi di tempat wisata. Pemandangan gunung yang indah, pantai yang biru jernih, semuanya jadi ternodai oleh lautan sampah plastik. Kita ini sering banget bangga sama keindahan alam Indonesia di media sosial dengan tagar Wonderful Indonesia. Tapi di dunia nyata, kita sendiri yang merusaknya. Itu ironi level dewa. Jam karet. Ini bukan sekadar kebiasaan, ini sudah jadi bagian dari budaya. Di negara lain, waktu adalah uang. Di Indonesia, waktu adalah sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Janjian jam 9 pagi itu artinya persiapan berangkat jam 9. Kalau ada yang bilang OTW, itu bisa berarti on the way. Tunggu way oke, tar way. Kita semua pernah jadi korban, kita juga pernah jadi pelaku. Ini adalah siklus setan yang tidak pernah berakhir. Kamu datang telat karena temanmu juga biasanya telat. Temanmu telat karena dia pikir kamu juga akan telat. Kenapa kebiasaan ini bikin naik darah? Karena ini menunjukkan tidak menghargai waktu orang lain. Orang yang menunggu sudah mengorbankan waktunya yang berharga. Nonton satu episode serial Korea, menyelesaikan pekerjaan. Sekadar rebahan sambil menatap langit-langit kamar. Tapi dia harus duduk manis di kafe sendirian. Pesan minum lagi biar nggak diusir pelayan. Pura-pura sibuk main HP, dalam hati mengutuk 7 turunan.
Menunggu itu aktivitas paling nggak produktif setelah nonton infomersial tengah malam. Aku punya teman dengan jam karet legendaris. Janji jam 7, dia muncul jam 9 sambil cengir. Bilang, sorry tadi macet parah. Suatu hari kami iseng, bilang janji jam 5 padahal acara jam 8. Dia datang jam 8 kurang seperempat. Sempurna. Di Indonesia, ada satu jenis pertanyaan yang lebih sakti dari mantra apapun. Pertanyaan keramat yang bisa dilontarkan kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja. Kapan nikah? Kapan punya anak? Anaknya kapan nambah? Kerja di mana? Gajinya berapa? Kok kamu gendutan atau kurusan? Selamat datang di dunia kepo, di mana privasi adalah mitos dan urusan pribadi adalah konsumsi publik. Orang Indonesia itu punya rasa ingin tahu yang luar biasa, terutama kalau menyangkut urusan orang lain. Kebiasaan ini bikin gemas karena seringkali melanggar batas personal. Kita lagi pengen menikmati opor ayam pas lebaran, tiba-tiba diserang pertanyaan yang bikin nafsu makan hilang. Contoh paling klasiknya adalah tetangga. Tetangga di Indonesia itu punya kemampuan investigasi setara FBI. Siapa yang datang ke rumahmu jam 10 malam, paket apa yang baru kamu terima dari kurir, sampai kenapa kemarin kamu pulang cemberut. Semuanya bisa jadi bahan analisis mendalam di grup WhatsApp ibu-ibu kompleks. Mereka adalah menara pengawas berjalan yang tidak perlu dibayar. Kadang memang berguna kalau ada maling, tapi lebih sering bikin kita merasa seperti hidup di acara reality show 24 jam. Aku kadang berpikir, energi kepo yang sebesar ini kalau disalurkan ke hal yang positif, pasti luar biasa. Misalnya, kepoin kenapa harga cabai tiba-tiba naik. Atau kepoin gimana caranya biar Indonesia bisa bikin mobil terbang. Setelah kita jalan-jalan melewati kebun binatang, kebiasaan aneh bin ajaib khas Indonesia, gimana perasaanmu? Kesel? Ngakak? Atau malah merasa tertampar karena sadar, itu kan gue. Tenang, aku juga kok. Kita semua adalah bagian dari ekosistem yang absurd ini. Kita adalah korban sekaligus pelaku. Kita mengeluhkan macet menyerobot jalur busway karena kepepet. Kita mengeluh soal sampah, tapi kadang lupa memasukkan bungkus permen ke kantong, karena tempat sampah jauhnya serasa di ujung dunia. Manusiawi, tapi bukan berarti benar. Semua kebiasaan yang kita bahas tadi, nyerobot, buang sampah sembarangan, jam karet, kepo, sampai jadi netizen barbar, semuanya punya satu akar masalah yang sama, ego. Rasa ingin didahulukan, rasa tidak mau repot, rasa ingin tahu yang berlebihan, dan rasa paling benar. Ego ini kalau dipelihara terus-menerus, ya jadinya begini. Kita hidup di masyarakat yang isinya orang-orang yang maunya menang sendiri. Padahal, hidup bersama itu kan seni untuk berkompromi dan saling menghargai. Terus, solusinya apa dong? Apa kita harus pindah ke Mars? Kayaknya nggak perlu se-ekstrem itu. Perubahan besar itu selalu dimulai dari hal-hal kecil, dari diri kita sendiri. Coba deh, besok pas janjian sama teman, usahakan datang 5 menit lebih awal. Pas beli kopi, tahan keinginan untuk nyerobot dan nikmati proses mengantre. Kalau lihat sampah, pungut dan buang ke tempatnya. Kalau jari gatal mau komen nyinyir, coba tahan dan pakai buat like foto kucing lucu saja.